Ini adalah Saturnus. Planet keenam dari Matahari, dengan jarak rata-rata sekitar 1,4 miliar kilometer. Posisi ini menempatkannya di luar orbit Jupiter dan di dalam orbit Uranus, di wilayah yang dikenal sebagai planet-planet raksasa gas. Saturnus terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu, dari awan gas dan debu yang tersisa setelah pembentukan Matahari. Saturnus adalah planet terbesar kedua di tata surya. Sedikit lebih kecil dari Jupiter, dengan diameter sekitar 120.536 km. Saturnus bisa memuat lebih dari 9 bumi di sepanjang diameternya, dan volume Saturnus cukup besar untuk menampung lebih dari 760 bumi di dalamnya. Saturnus memiliki massa yang relatif kecil dibandingkan dengan Jupiter, yaitu sekitar 95 kali massa bumi. Suhu di permukaan awan atas Saturnus sangat dingin, dengan rata-rata sekitar minus 178 derajat Celcius. Namun, di dalam intinya, suhu dapat mencapai hingga 11.700 derajat Celcius karena tekanan besar yang ada di dalam planet ini. Saturnus tidak memiliki permukaan padat seperti planet berbatu. Sebaliknya, ia adalah bola besar yang terdiri dari gas hidrogen dan helium. Jika Anda mencoba berdiri di Saturnus, Anda akan tenggelam ke dalam lapisan gas yang semakin padat dan panas. Saturnus dikelilingi oleh sistem satelit yang luar biasa, dengan 83 bulan yang sudah dikenal. Di sini kita akan membahas beberapa bulan saja, yaitu Titan, Enceladus, Rhea, Iapetus, Dione, dan Tethys. Bisa kita lihat betapa banyaknya satelit yang mengorbit Saturnus. Oke. Mari kita menuju Titan. Titan adalah bulan terbesar kedua di tata surya, dengan diameter sekitar 5.150 km. Titan mengorbit Saturnus pada jarak sekitar 1.222.000 km. Permukaan Titan adalah salah satu fitur yang paling menakjubkan dan misterius dari bulan ini. Dengan suhu rata-rata sekitar minus 179 derajat Celcius, Titan adalah dunia yang sangat dingin. Titan memiliki atmosfer yang tebal dan berkabut yang terutama terdiri dari nitrogen. Mari kita hilangkan atmosfer untuk melihat permukaan. Titan memiliki danau dan lautan yang terbuat dari metana dan etana cair, yang mengalir melalui sungai dan mengisi cekungan-cekungan besar. Titan adalah salah satu tempat yang paling menarik dalam pencarian kita akan kehidupan di luar bumi. Kondisi kimia yang kompleks dan adanya cairan di permukaannya menjadikan Titan sebagai tempat yang menjanjikan untuk kehidupan mikroba yang mungkin berbeda dari yang kita kenal di bumi. Oke, next kita ke Enceladus. Enceladus adalah bulan yang relatif kecil dalam keluarga Saturnus, dengan diameter sekitar 504 km. Enceladus mengorbit Saturnus pada jarak rata-rata sekitar 238.000 km. Enceladus menyelesaikan satu putaran penuh mengelilingi Saturnus dalam waktu 32,9 jam. Orbit yang relatif dekat ini menempatkan Enceladus dalam wilayah yang dipenuhi oleh medan magnet dan material dari cincin Saturnus, yang mempengaruhi lingkungannya. Permukaan Enceladus adalah salah satu yang paling reflektif di tata surya, dengan kemampuan memantulkan cahaya hampir 100%. Yang disebabkan oleh lapisan es air yang bersih, yang memantulkan hampir seluruh cahaya matahari yang mengenainya. Oke, next kita menuju Rhea. Rhea adalah bulan terbesar kedua Saturnus, dengan diameter sekitar 1.527 km. Rhea mengorbit Saturnus pada jarak rata-rata sekitar 527.000 km. Dalam waktu 4,5 hari bumi, Rhea menyelesaikan satu putaran penuh mengelilingi Saturnus. Permukaan Rhea adalah lanskap yang sangat reflektif dan dipenuhi dengan kawah-kawah yang menandakan sejarah panjang benturan dengan objek lain di tata surya. Dengan kemampuan memantulkan cahaya yang tinggi, sekitar 70%, Rhea mencerminkan sebagian besar cahaya matahari yang mengenainya, membuatnya menjadi salah satu bulan yang lebih terang di sistem Saturnus. Oke, next kita ke Iapetus.
Iapetus adalah bulan terbesar ketiga dari Saturnus, dengan diameter sekitar 1471 km. Iapetus mengorbit Saturnus pada jarak rata-rata sekitar 3.560.000 km. Iapetus membutuhkan sekitar 79 hari bumi untuk menyelesaikan satu orbit penuh mengelilingi Saturnus. Bulan ini terkenal karena kontras warna yang mencolok antara hemisfer yang sangat terang dan hemisfer yang sangat gelap. Hemisfer yang gelap ini adalah salah satu tempat paling gelap di tata surya, sedangkan hemisfer yang terang sangat reflektif, dengan kemampuan memantulkan cahaya yang mencapai 50%. Perbedaan ini menciptakan penampilan seperti bola yin dan yang. Oke, next kita ke Dione. Dione adalah bulan terbesar keempat dari Saturnus, dengan diameter sekitar 1122 km. Dione mengorbit Saturnus pada jarak rata-rata sekitar 377.000 km. Bulan ini menyelesaikan satu orbit penuh mengelilingi Saturnus dalam waktu 2,7 hari bumi. Permukaan Dione penuh dengan kawah dari berbagai ukuran, yang menunjukkan sejarah panjang benturan dengan objek lain. Salah satu fitur paling mencolok dari Dione adalah jaringan garis-garis cerah yang membentang di permukaannya. Garis-garis ini adalah sistem retakan dan tebing yang kemungkinan terbentuk akibat proses tektonik. Oke, terakhir kita menuju ke Tethys. Tethys adalah bulan terbesar kelima di sistem Saturnus, dengan diameter sekitar 1062 km. Tethys mengorbit Saturnus pada jarak rata-rata sekitar 295.000 km. Tethys menyelesaikan satu putaran penuh mengelilingi Saturnus dalam waktu 1,89 hari bumi. Permukaan Tethys adalah pemandangan yang dipenuhi dengan tanda-tanda benturan kosmik dan fitur geologis yang menakjubkan. Permukaan Tethys sebagian besar terdiri dari es air yang sangat reflektif. Oke, kita kembali ke Saturnus. Saturnus berputar sangat cepat pada porosnya, menyelesaikan satu rotasi hanya dalam waktu sekitar 10,7 jam. Dalam hal revolusi, Saturnus memerlukan sekitar 29,5 tahun bumi untuk menyelesaikan satu orbit penuh mengelilingi matahari. Tidak lengkap rasanya tanpa menyebutkan sistem cincinnya yang menakjubkan. Cincin Saturnus, yang sebagian besar terdiri dari partikel es dan batu dengan ukuran yang bervariasi dari mikrometer hingga meter. Membentang sejauh ribuan kilometer tetapi sangat tipis, hanya sekitar 10 meter. Sistem cincin ini memberikan pemandangan yang spektakuler di tata surya kita.